Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis, merancang, dan mengembangkan aplikasi web pada sisi klien. Yang tahapan pertama itu ada analisis. Nah, analisis ini apa sih? Analisis ini itu tahap pertama yang dalam membuat situs web yang berfungsinya itu sebagai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mempelajari apa saja web yang kita inginkan. Nah, karena kita membuat aplikasi pada sisi klien, berarti kita mengumpulkan informasi mengenai web yang diinginkan dari sisi klien. Biasanya analisis ini tuh berupa informasi seperti tujuan situs web itu apa, sasaran situs web itu apa, dan target dan maupun konten dari situs web itu sendiri. Yang kedua ada namanya planning. Planning sendiri itu merupakan perencanaan. Nah, setelah kita menganalisis keinginan dari klien, tentu kita sebagai seorang web designer atau developer, kita akan melakukan perencanaan atau planning. Perencanaan ini itu seperti membuat peta situs, memutuskan teknologi atau aplikasi web apa yang kita butuhkan. Terus webnya itu mau dibuat pada berupa platform laptop atau smartphone. Membuat mockup dari aplikasi tersebut dan merencanakan konten dari yang klien inginkan. Tahapan yang ketiga itu ada namanya desain. Desain ini merupakan kelanjutannya, yaitu merancang dari tahapan 1 dan 2. Desain ini tentu sudah masuk ke dalam progres dari web itu sendiri, dengan melihat tata letak halamannya, dengan isinya, ada foto sungguhannya, video, logo, warna-warna pada web itu sudah terbuat atau tertata di dalam web tersebut sesuai dengan keinginan klien. Tahapan yang keempat ada implementation. Implementation ini berarti kita sudah menerapkannya, kita harus merasakannya sendiri web yang kita buat. Tentunya web yang kita rasakan ini harus sudah disetujui terlebih dahulu, maka proses pembuatannya itu dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat merasakannya. Implementation ini kan tentu kita merasakannya. Nah, kita tuh harus merasakannya itu sebagai fungsi dari webnya itu sendiri, manfaatnya dari web itu sendiri, ada atau tidak untuk diri kita sebelum kita memberikannya ke klien. Yang kelima ada promotion. Nah, pada tahap promotion ini kita itu sudah yakin bahwa web yang kita bikin sesuai dengan keinginan klien. Nah,
Promotion ini juga itu kita menerapkannya ke sisi klien, apakah sudah sesuai dengan keinginan klien. Nah, jika tidak sesuai maka kita dapat mencatatnya atau mencatatnya dan memeriksa kembali atau membuat kembali sesuai dengan keinginan user. Di tahap promotion ini tentu sebuah web itu sudah bisa digunakan oleh kliennya. Tahap yang terakhir ada namanya innovation. Nah, innovation inilah yang membuat sebuah web itu tidak selalu berbentuk atau bergambar seperti yang kita rancang. Tentunya kan tadi pada tahapan kelima itu pasti ada maintenance yang dilakukan ke web. Disitulah kita melakukan inovasi ke bentuk web tersebut. Sekian, terima kasih.